Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah teknologi seri ICT 4D. Dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana kemudian kita memotret permasalahan dalam masyarakat yang dalam kacamata ICT 4D, Information Communication Technology for Development, kita akan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama yang kemudian akan melakukan banyak usaha-usaha bersama dengan stakeholder yang lain untuk kemudian memajukan kehidupan mereka, yang tentunya kemudian ini semua akan berhubungan dengan setelah kita bahas tempo hari, kita memahami yang disebut dengan triple helix dan pentahelix, ada banyak aktor yang nantinya akan bekerja sama untuk bersama-sama memajukan masyarakat, memotret permasalahan di dalam masyarakat. Nah, di dalam video yang sebelumnya kita telah membahas tentang apa saja modal yang harus dibawa ketika kita masuk ke dalam masyarakat. Melihat apa yang menjadi potensi kita, mencoba untuk menganalisa apa-apa saja yang kemudian menarik untuk kita selesaikan dan tentunya kemudian perlu diprioritaskan untuk diselesaikan. Video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana potret permasalahan di tengah masyarakat ditinjau dari beberapa data-data yang menarik untuk kita diskusikan bersama-sama hari ini, yang tentunya banyak sekali problematika yang muncul, sehingga di dalam kesempatan yang terbatas ini kita akan membahas setidaknya 4 hal ya. Yang pertama adalah affordable access, tentang bagaimana kemudian ketersediaan akses ke sumber daya komputasi, informasi, data, dan lain sebagainya bagi sebagian masyarakat kita masih merupakan hal yang mewah, sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, sehingga kemudian ketika muncul problem semacam pandemi ini sehingga menyebabkan mereka kemudian mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah mengenai regulatory environment, tentang bagaimana lingkungan pembentukan regulasi, lingkungan kemudian regulasi itu dibangun, lingkungan bagaimana tata aturan itu mendukung berjalannya proses bisnis di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga mengenai sustainable business model. Kita paham bahwa salah satu problem di masyarakat adalah tentang bagaimana proses bisnis yang berjalan di masyarakat, siapapun aktornya, terkadang tidak dirancang dengan baik sehingga memunculkan banyak problematika. Kita akan mencoba melihat sekilas nanti bagaimana kita merancang sustainable business model sehingga kemudian betul-betul beneficial bagi banyak orang. Kemudian yang terakhir tentang procurement reform. Para sahabat sekalian yang berbahagia, mengenai topik yang pertama, affordable access, kita paham bahwa sebuah situasi yang tentu menghenyakkan semua orang ketika kemudian kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita baru sadar bahwa tidak setiap tempat memiliki experience seperti kita di dalam mengakses internet. Banyak titik-titik di negeri ini yang kemudian masih blank spot, lengkap dengan segala keterbatasannya, sehingga kemudian salah satu bidang yang betul-betul mendapatkan pukulan telak adalah di education system. Nah, education system yang tadinya diselenggarakan di dalam kelas, kemudian harus tiba-tiba diselenggarakan di luar kelas, diselenggarakan di rumah, diselenggarakan di tempat-tempat yang tidak seperti biasanya, memerlukan kemudian kehadiran teknologi, memerlukan kehadiran akses, terutama adalah akses internet, yang terkadang kemudian bagi sebagian orang ini adalah sebuah masalah utama yang membuat mereka tidak lagi bisa melanjutkan sekolah mereka. Kita akan mencoba melihat bagaimana usaha-usaha yang kemudian sudah dilakukan oleh sebagian dari sahabat-sahabat kita barangkali yang tempo hari. Kemudian salah satunya kita sudah bahas tentang bagaimana ada inisiatif dari salah seorang pegiat Universitas Islam Indonesia tentang bagaimana menyediakan koneksi internet di titik-titik di luar Pulau Jawa.
Nah, kita akan mencoba melihat dengan pendekatan data. Ada data-data yang menarik yang saya rangkum di dalam pembahasan hari ini. Ada yang pertama nanti dari Telkom, kita melihat bahwa penyedia layanan internet yang terbesar di negeri ini adalah Telkom, yang kemudian setiap tahunnya dia membuat laporan tahunan. Yang terakhir tampaknya tahun 2019, beberapa screenshotnya saya munculkan di dalam video hari ini sehingga bisa menambah perspektif kita di dalam apa yang sudah diusahakan oleh mereka di dalam menyediakan koneksi internet salah satunya. Meski kemudian kita juga bisa melihat banyak produk yang nantinya yang hari ini disediakan oleh mereka. Nah, sebelum masuk ke sana kita akan mencoba melihat yang disebut dengan affordable access itu apa. Ini tercantum di dalam poin 9C di dalam SDGs, Sustainable Development Goals yang diset oleh UN pada 2012. Di bagian 9C ini berkait dengan poin 9 itu terkait dengan infrastruktur ya. Significantly increase access to information and communication technology and strive to provide universal and affordable access to the internet in least developed countries by 2020. Kita sekarang di 2020, ada kebutuhan, ada target di sini bahwa ada increment, ada sebuah peningkatan di dalam keteraksesan informasi dan teknologi komunikasi yang kemudian ditargetkan di sini di least developed countries. Yang tentunya kemudian kita melihat Indonesia ini antara negara maju dan negara berkembang masih agak gontai, yang tampaknya kalau kita melihat dari situasi di lapangan, negeri kita tampaknya masih jauh dari posisi sebagai developed country, sehingga tampaknya masih relevan ketika kita jadikan negeri ini sebagai bagian dari pembahasan ini. Nah, kita akan membahas mengenai nanti Telkom sebagai provider yang terbesar di Indonesia. Kemudian kita juga akan melihat laporan survei APJI, ini terakhir tahun 2018, saya belum menemukan yang 2020. Kemudian nanti ada beberapa paper yang kita akan coba lihat satu persatu. Nah, kita akan mencoba melihat potret Indonesia itu seperti apa di dalam kita mencoba menapai anak tangga untuk sampai kepada pemahaman bahwa ya negeri ini butuh sesuatu gitu ya. Affordable access ini terkait dengan information communication technology, semakin dalam lagi adalah tentang internet, bagaimana kemudian ini akan connecting people gitu ya. Bahwa kemudian dari total penduduk Indonesia 264,16 juta orang, itu sudah ada 171,17 juta jiwa yang kemudian sudah menggunakan internet. Artinya kemudian terkonfirmasi 64,8% mereka aware dengan keberadaan internet dan mereka menggunakan internet. Nah, terjadi peningkatan yang lumayan dari survei yang sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017, di sana ada 143,26 juta jiwa yang menggunakan internet, yang tentunya kemudian jika kita melihat tren bagaimana, to be honest ya, COVID-19 ini mempercepat penetrasi penggunaan internet massively. Saya menunggu betul nih angkanya akan segede apa, apakah sampai kemudian tembus kepala 2 mungkin, could be. Ini potretnya. Bahwa kemudian di beberapa video sebelumnya seringkali saya sampaikan kepada para sahabat sekalian bahwa di dalam aktivitas kita, keseharian kita, siapapun yang ada di sekitar kita, mereka aware dan care dan biasa menggunakan mobile phone misalnya. Mereka terbiasa menggunakan sosial media misalnya, mereka terbiasa melakukan dakwah di dunia maya misalnya, dan seterusnya, sehingga kemudian kita melihat angka ini terkonfirmasi gitu. Ini potretnya ya. Dari sini juga kita akan bisa melihat informasi bahwa ada 264 dikurangi 171 juta yang pada tahun 2018
pada tahun 2018 itu tidak menggunakan internet. Bagaimana nasibnya di 2020 ini? Apakah kemudian ada sekian persen dari 36% sisanya itu yang kemudian dengan dalam tanda kutip terpaksa kemudian mengakses internet, atau bahkan betul-betul ya there is no option, bahwa mereka tidak mengakses internet bukan karena mereka tidak ingin, tapi kemudian karena tidak adanya infrastruktur di sekitar mereka berapa. Could be. Nanti akan ada data yang juga berbicara mengenai itu. Ini potret yang pertama. Penetrasi pengguna internet pada tahun 2018. Yang kemudian angka-angka itu akan kita bisa lihat ya, pertumbuhan dari 2017 ke 2018 ini luar biasa gitu. Dari 143 menjadi 171, ada 27 juta pertumbuhan pengguna. Yang menarik mestinya kemudian kita coba lihat, kita coba dalami 27.000 ini apakah kemudian karena orang mulai merasa membutuhkan, ataukah kemudian mereka secara ekonomi menjadi lebih well established, atau ada alasan-alasan yang lain yang tentunya kemudian semakin menarik. Yang di COVID-19 ini ada pendorong yang luar biasa adalah education system, sampai kemudian dibuat skema-skema pembiayaan internet dari pemerintah yang kemudian dikirimkan kepada orang-orang yang aktif di dalam education system, baik itu dosen, mahasiswa, siswa, guru, dan lain sebagainya, tentunya kemudian akan luar biasa mengubah angka-angka ini gitu. Nah, secara distribusi 171 juta tadi persentasenya semacam ini ya. Kalau Anda lihat mayoritas masih di Pulau Jawa, yang tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan akses yang luar biasa terjadi di situ. Secara kemudian di Pulau Jawa ada kota-kota besar dekat dengan ibu kota dan lain sebagainya yang kemudian sedikit banyak berpengaruh pada angka-angka itu. Bagaimana dengan Sumatera 21,6, kemudian Kalimantan 6,6%, 5,2% di area regional Nusa Tenggara, kemudian ada 10,9 Papua dan Sulawesi. Potret ini menunjukkan bagaimana sebaran 171 juta tadi. 171 juta, 10%-nya itu ada di Papua, Sulawesi, dan sekitarnya. Berapa tuh? 10%-nya 17 something ya. 17 something itu berada di dalam regional yang besar. Sehingga kemudian sangat mungkin banyak analisa masuk ke sana. Apakah kemudian sebaran masyarakatnya yang memang jarang-jarang di lokasi itu, tentu itu iya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian supply teknologi informasi dan komunikasi masuk ke sana itu menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan, dan perlu kita tengok juga dari situasi ini ke video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana inisiatif yang dilakukan oleh Bu Puji misalnya, tentang inisiatif beliau memasang internet di beberapa titik di Indonesia itu, yang semoga terus bisa berjalan, semoga bisa menjadi solusi bagi masyarakat gitu ya. Bagaimana? Oh, terkonfirmasi gitu. Ternyata memang hanya ada provider-provider tertentu yang masuk ke lingkungan mereka, pun lengkap dengan segala keterbatasannya gitu. Terlebih ketika kita lihat video sebagian dari siswa-siswa di negeri ini yang kemudian untuk dapat terkoneksi ke internet mereka harus memanjat pohon, berada di atas building dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai affordable access ini something yang kemudian selalu menarik. Dianalisa dari sisi society, dilihat dari sisi ekonomik, dilihat dari sisi literasi, dan berbagai macam sudut pandang yang lain. Kita akan melihat bahwa ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi banyaknya atau angka-angka dari orang-orang yang kemudian
mereka mengakses internet. Anda bisa melihat dari yang ada di dalam grafik ini. Tahun 2018 5,1% tidak tertarik atau tidak merasa internet beneficial untuk mereka. Yang tentunya kemudian mereka tidak membayangkan bahwa 2 tahun berikutnya, ya 2020 awal, itu terjadi sesuatu yang saya yakin kemudian tidak setiap orang membayangkan, tidak semua orang membayangkan bahwa kondisinya akan separah ini. Yang kita melihat grafiknya itu terus naik, belum ada datar atau menurun gitu. 5,1 merasa tidak berguna. Saya betul-betul menunggu nih tahun 2020 ini hasil surveinya kayak apa gitu ya. 2020 hasil surveinya kayak apa, apakah kemudian 5,1 ini akan turun apa enggak. Yang menarik adalah bagian yang kedua gitu. Tidak tahu cara menggunakan teknologinya. Ini 12,6%, artinya problemnya adalah pada literasi, ya kan? Literasi gitu. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan judul topik yang pertama ini, affordable access. Akses yang kemudian orang-orang itu can afford gitu. Seseorang orang-orang di masyarakat itu bisa menggapai, bisa meraihnya, bisa mengusahakannya, bisa memperolehnya. 5,1, 12,6 not really relevant sebenarnya. Kalau berhubungan dengan affordable access. Affordable access larinya kemana? Larinya ke 345. 345. Tidak punya perangkat komputer. Ya, konteksnya di sini komputer, tampaknya tidak terlihat di sini apakah mobile phone. Ya, kalau mobile phone tentunya kemudian relatively affordable. Ya. Yang pertama, nggak punya alat, konteksnya adalah komputer. Orang-orang yang memiliki komputer relatively kemudian terbatas, meski kemudian banyak inisiatif-inisiatif muncul untuk bisa membawa komputer ke masyarakat. Yang kedua adalah mahal membeli perangkat. Ini karena aspek ekonomik, bukan karena mereka tidak ingin memiliki, karena nggak butuh, bukan. Tapi kemudian mereka sebenarnya membutuhkan, tetapi merasa bahwa untuk bisa mengakses internet itu mahal membeli perangkatnya. Kemudian yang ketiga adalah mahal biaya pakainya, atau kemudian bagi sebagian orang yang dia menggunakan mobile connection misalnya dengan 3G, 4G dan kawan-kawannya itu, merasa kemudian kuota mahal, yang sebagian orang juga subscribe ke fixed line, jalur internet melalui nirkabel, tetapi bukan yang mobile, yang fixed line, itu kemudian sebagian orang juga merasa mahal gitu ya. Nah, situasinya di sini, affordable access itu di tiga ini, gitu. Tidak punya perangkat, mahal membeli perangkat, kemudian mahal biaya pakainya, operasionalnya, kuotanya. Ini tiga hal ini. Yang kemudian kalau kita coba koneksikan dengan 9C tadi pada SDGs, kita akan bisa melihat bahwa di dalam ketersediaan infrastruktur, ya, di tengah masyarakat masih harus ditambah dengan tiga hal ini gitu. Infrastruktur yang barangkali masih terbatas, tetapi ditambah juga dengan kesulitan dari sisi pengguna di tiga hal ini. Nggak ada perangkat. Infrastruktur ada tetapi perangkat nggak ada, mau apa gitu. Ya. Infrastruktur ada, kemudian perangkat ada, tetapi kemudian uang untuk membeli kuota, membeli pulsa itu harus disisihkan, harus dihilangkan demi supaya mereka masih bisa makan gitu dengan membeli beras dan lain sebagainya. Dana untuk kuota dialihkan ke makanan gitu. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, dari sini kemudian kita akan bisa kemudian menganalisa lebih lanjut gitu. Bagaimana interkoneksi, korelasi antara affordable access tadi dengan yang ada di sini. Kita coba munculkan fakta dulu, yang kemudian dari sini kita akan bisa melihat, oke, ini realitasnya. Yang tentu saja kita akan bisa melihat ini nggak usah jauh-jauh gitu. Di sekitar kita pun kemudian sebagian orang masih mengalami kesulitan yang semacam ini, sehingga merasa perlu diusahakan untuk pemberian kuota
kepada para pelajar, kepada para guru, kepada para dosen, kepada para mahasiswa gitu. Untuk kemudian menghilangkan yang ada di sini supaya kemudian internet itu bisa affordable gitu. Jadi beberapa sudut pandang tadi, sudut pandang ketersediaan yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur, yang kedua adalah ketersediaan dana dan kemampuan dari sisi masyarakat. Para sahabat sekalian yang berbahagia, dari laporan tahun 2018 ini dari APJI, Anda nanti bisa akses di apji.or.id. Silahkan Anda bisa isi form di sana untuk bisa download. Nanti tautannya akan dikirimkan ke email Anda. Anda tinggal kemudian state di sana apakah ini digunakan untuk studi, apakah digunakan untuk riset atau kemudian pengembangan perusahaan gitu ya. Nah, Anda bisa melihat di sini dari 171 juta orang atau 64, sekian persen orang yang kemudian mengakses internet tadi, cara mereka terkoneksi ke internet menarik. Bahwa kemudian kita melihat di sini cara orang-orang mengakses internet, Anda bisa lihat di bagian bawah. Yang pertama, mereka menggunakan kuota dari operator seluler, artinya mereka kemudian fokus kepada mobile phone gitu ya. Mereka fokus ke mobile phone, penggunaan melalui mobile phone atau melalui laptop yang kemudian tethering gitu ya. Angkanya lumayan. Ya. Angkanya lumayan, Anda bisa melihat di sini sangat tinggi ya. Mereka banyak menggunakan itu. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan fixed internet di rumah ya. Orang-orang sekian ratus juta tadi, sekian ratus juta orang tadi, itu mereka biasa mengakses internetnya dari rumah. Artinya kemudian bagi mereka ya, yang ada pada posisi ini ya, yang ada pada posisi ini, mereka relatively kemudian well established koneksi mereka gitu ya. Sudah ada internet yang masuk ke rumah mereka, fixed line, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan tower ya. Yang jelas bukan seluler ya, bukan seluler. Anda kan bisa melihat di sini ya. Pertanyaan pertama tadi adalah tentang seluler, yang kedua adalah fixed connection. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, ada 17,1 yang menjawab bahwa ya mereka pergi ke rumah teman atau tetangga untuk connect internet itu. Bisa fenomena ini kemudian terjadi karena banyak inisiatif orang mulai membuka subscription mereka ke fixed line internet gitu ya, supaya bisa digunakan oleh tetangganya, atau kemudian ada filantropi yang memasang internet di rumah-rumah ibadah misalnya, atau kemudian ke public space gitu misalnya. Ini lumayan gitu, ada 17 something. Yang kemudian Anda bisa melihat di sini orang-orang yang menjawab pertanyaan ini mayoritas mereka menjawab tidak pergi ke rumah tetangga gitu ya. Tidak pergi ke rumah tetangga. Yang pergi ke rumah tetangga adalah 17 something gitu ya. Mayoritasnya kemana nih? Bisa kemudian larinya ke operator seluler misalnya ya. 96,6 mereka menggunakan koneksi internet melalui mobile phone gitu. Meski dari sini juga kita tidak bisa menafikan bahwa orang-orang yang menggunakan fixed internet di rumah, mereka juga menggunakan operator seluler gitu. Jadi data-data ini relatif kemudian kita melihat secara spesifik mereka menggunakan seluler apa enggak, mereka menggunakan fixed internet apa enggak, apakah mereka juga gitu ya, dengan responden yang sama. Kemudian pakai koneksi internet di sekolah atau di kampus. Kemudian pakai koneksi internet di kantor, pakai wifi di ruang publik misalnya. Secara kemudian beberapa provider juga membuka public wifi gitu ya, dengan atau tanpa login gitu ya. Kemudian ada yang ke kafe atau restoran yang ada wifi-nya, atau kemudian ke warnet gitu. Dari sini kemudian Anda bisa melihat, kita semua bisa melihat bagaimana sebaran dari 171 juta tadi gitu. Yang tentunya kita akan mencoba melihat nantinya
yang nggak pakai itu situasinya kenapa? Itu masih menjadi pertanyaan besar kita. Orang-orang yang menjawab survei ketika mereka ditanyai tentang operator seluler yang biasa mereka gunakan 43%, mereka menggunakan Telkomsel. 18,1 pakai Indosat Ooredoo, kemudian 18% dia pakai Selkomindo, 11,6 pakai Tri, Smartfren, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya sebaran dari layanan, sebaran infrastruktur yang kita pahami bahwa Telkomsel memang dia jangkauannya luar biasa gitu. Dia berhasil masuk ke banyak wilayah, banyak daerah, masuk ke sudut-sudut kampung gitu ya, yang kemudian bisa diselenggarakan koneksi internet di sana. Yang tempo hari di video yang sebelumnya juga terkonfirmasi bahwa di beberapa proyek yang dijalankan oleh Bu Puji itu kita melihat bahwa opportunity untuk koneksi bagi orang-orang yang ada di sana adalah dari Telkomsel gitu. Dan ini terkonfirmasi dari hasil surveinya APJI. Bagaimana dengan orang-orang yang pakai fixed line, internet yang kemudian disambungkan di rumah? Ini tentunya tidak setiap tempat sudah memiliki kemewahan yang seperti ini ya. Kita melihat bahwa sebagian provider relatif kemudian mereka masih di titik-titik utama kota-kota besar. Bahkan berbicara pada konteks Yogyakarta saja, beberapa provider belum berhasil masuk ke kecamatan-kecamatan tertentu gitu, masih fokus ke beberapa kecamatan saja. Meski kalau kita berbicara pada konteks produk dari Telkom, IndiHome ini relatif kemudian dia sebarannya masif gitu ya. Di sini ada yang menjawab First Media, ada CPN, ada Bisnet, ada MNC, ada MyRepublic, ya. Yang kemudian dari situ kita melihat persentasenya kecil sekali. Bahkan kampus ketika awal pandemi juga melakukan survei dengan pertanyaan yang senada gitu ya. Relatif kecil mahasiswa yang kemudian sudah memiliki koneksi di rumah gitu. Yang tentunya akan sedikit banyak berpengaruh tentang bagaimana regularity di dalam mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Ada banyak challenge nanti di sana. Nah, dari apa yang kita dapatkan, kita peroleh dari APJI tadi, kita akan coba dalami lebih lanjut tentang bagaimana Telkom sebagai penyedia layanan internet terbesar di Indonesia di tahun 2019 dia mengeluarkan annual report tahun 2019 ya, kita masih tunggu yang 2020. Bagaimana kemudian layanan mereka bisa selenggarakan. Cellular subscribernya 171,1 million ya. Yang ini saya ambil dari telkom.co.id, yang kemudian dari 171 juta tadi, kalau kita kembali ke yang tadi ya, persentase yang menggunakan layanannya Telkom 43, something tadi ya. Kita melihat di sini ada data postpaid subscribernya 6,4 million, prepaid subscribernya 164,7 million. Ini tampaknya perlu dicek ulang ya, antara yang 171 di surveinya APJI tadi, apakah kemudian hanya dari angka yang Telkom saja atau kemudian sudah termasuk provider yang lain ya. Ini angkanya agak perlu nanti dicek ulang gitu. Kemudian dari data ini kita bisa melihat mobile broadband subscribernya 110,3 million. Oke, ini tampaknya cellular subscription
itu telepon selulernya ya, telepon selulernya belum tentu kemudian ke mobile broadband-nya gitu ya. Tampaknya begitu cara bacanya ini. Nah, oke. Dari sini kemudian kita bisa melihat angka yang besar itu ya. Angka yang besar, ada postpaid, ada prepaid. Postpaid itu yang pasca bayar, prepaid itu yang prabayar. Prabayar kemudian orang relatif kemudian melihat opportunity untuk mereka lebih fluid, lebih fleksibel untuk menggunakannya, ada kontrol dan lain sebagainya, sehingga masih menarik gitu ya. Anda bisa cek dokumennya di sana. Mobile broadband-nya 110 juta, selulernya 171 ya. Yang kalau kita lihat dari sini ada sekitar 61 juta dia hanya menggunakan seluler tanpa kemudian menggunakan broadband mobile service-nya. Angka ini wow gitu ya. Anda bisa melihat bagaimana kemudian Telkom punya infrastruktur yang luar biasa di Indonesia, yang dengan angka-angka seperti ini kita masih melihat bahwa sebagian dari saudara-saudara kita masih mengalami kesulitan untuk akses. Ini menarik untuk kemudian digali lebih lanjut ya, dilihat apakah kemudian ini memang masuk ke dalam zona-zona yang tidak di provide oleh Telkom, yang sangat mungkin kemudian di provide oleh provider lain ya, cuma kemudian saya belum berhasil mendapatkan report dari provider lain yang relatif kemudian terbuka dan lengkap dari Telkom. Ini bisa melihat bagaimana ketersediaan tower di tahun 2019 luar biasa. BTS 4G-nya ada di angka 79.000 ya, 79.000. Total BTS untuk 3 layanan 4G, 3G, dan second G itu ada di 212,235 ya, 212.235 unit, luar biasa sekali. Kemudian kita bisa melihat Wi-Fi servicesnya, access point-nya dia seperti 386.000, fiber optic backbone network-nya 164.769 km. Internasionalnya ada di 64.000, domestiknya 100.000, totalnya 164. Luar biasa, angka ini luar biasa. Ya. Blowing our mind gitu ya. Tapi kemudian kita juga melihat bahaya sebagian masyarakat kita masih mengalami kesulitan. Apakah kemudian karena memang sebarannya yang luar biasa sehingga angka ini belum sampai mendekat ke mereka. Bagaimana kemudian yang ada di pinggir-pinggir savana, bagaimana yang ada di balik hutan, bagaimana yang ada di atas gunung dan lain sebagainya. Tampaknya juga challenging bagi operator tampaknya. Yang kalau kita coba sedikit lebih dalami di beberapa produk yang hari ini kita juga temui banyak di sekitar kita gitu ya. 7 million subscription untuk produk fiber optiknya dia gitu ya. 7 million 10.9 million optical port ya. Luar biasa yang tentunya kemudian 2020 kita akan melihat peningkatan yang masif ya. Bahkan orang sampai kemudian antri-antri untuk kemudian bisa subscribe ke sana. Bagaimana dengan ujung-ujung pulau ini yang masih menjadi tantangan, barangkali nanti satelit dan kawan-kawan yang bisa masuk ke sana. Ini satu tambahan perspektif bagi kita ya, yang barangkali kemudian karena sedemikian banyak keterbatasan yang ada baik di sisi provider maupun di sisi pemangku kebijakan, policy, government dan lain sebagainya, kemudian membuat di sebagian masyarakat kita masih mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan akses ke layanan yang seperti ini. 164.000 fiber optik tadi yang tentunya kemudian dia digunakan untuk memberikan supply tidak hanya untuk fiber optik subscriber untuk broadband ya, tetapi juga digunakan untuk menyuplai BTS yang biasanya mereka menggunakan fiber optik.
Ada 119 POP, 5 data center dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya, para sahabat sekalian yang berbahagia. Problem yang pertama adalah affordable access. Yang menarik kemudian nanti Anda lihat lebih detail, lihat lebih lanjut bagaimana situasi masyarakat di sekitar Anda. Apakah kemudian masih mengalami kesulitan? Menarik kalau misalnya Anda bisa melakukan survei kecil-kecilan di RT Anda atau di RW Anda dengan lingkup yang terbatas berapa persen, kemudian dengan pertanyaannya sama lah misalnya. Bagaimana situasinya? Itu yang pertama. Apakah kemudian akses itu bisa di afford oleh mereka, apakah bisa digapai oleh mereka di tengah kemudian situasi ekonomi yang tampaknya memburuk ini. Yang pertama. Topik yang kedua adalah tentang bagaimana problem yang muncul di tengah masyarakat adalah tentang regulasi gitu ya. Bagaimana kemudian environment regulasi itu belum memungkinkan bagi sebagian pemain di dalam pengembangan teknologi di masyarakat itu untuk masuk gitu. Menarik ketika kita bicara tentang bagaimana masuknya teknologi ya, misalnya masuknya teknologi yang agak mature, misalnya tentang IoT misalnya, tentang smart house misalnya, kita juga perlu melihat di sana regulasinya kayak apa ya, itu satu ya kan. Kemudian yang lebih pelik lagi tentunya kemudian bagaimana dengan pembangunan akses untuk sebagian masyarakat kita di pulau tertentu misalnya, bagaimana kemudian regulasi untuk bisa membangun di sana. Itu tentunya kemudian perlu ditilik lebih lanjut ya, apakah mendukung untuk pengembangan itu atau tidak ya. Terlepas dari yang relatif agak panas akhir-akhir ini tentang Omnibus Law gitu ya, yang memunculkan banyak pertanyaan tentang tidak hanya proses pembentukannya, tetapi juga materinya gitu ya. Apakah kemudian betul-betul bahwa ada tumpang tindih regulasi? Tampaknya itu yang betulan terjadi gitu ya, yang kemudian dicoba dicari solusinya melalui Omnibus Law itu, tetapi kemudian sebagian orang melihat ada beberapa hal yang tampaknya tidak properly conducted gitu ya. Sebagian orang menjelaskan mengenai itu, bisa dicek di banyak literatur. Bagaimana kemudian environment ini? Apakah kemudian secara regulasi memang perlu dibuat regulasi-regulasi baru, regulasi-regulasi yang lebih baik supaya kemudian salah satu problem yang tadi kita bahas adalah akses itu bisa betul-betul di-afford oleh orang-orang. Yang sangat mungkin kemudian berbicara mengenai affordable access, tidak semata solusinya adalah dengan menyelenggarakan lebih banyak infrastruktur, tetapi bagaimana kemudian itu iya gitu ya. Tetapi lebih dari itu adalah ketika infrastruktur ada tetapi kondisi ekonomi itu belum mendukung masyarakat kita, mereka ya tidak bisa membeli pulsa misalnya. Artinya kekuatan ekonomi menjadi sesuatu yang penting dan utama untuk dilakukan, di samping juga dari ketersediaan infrastruktur juga terus dikembangkan. Nah, ada satu paper yang menarik untuk saya jadikan rujukan di dalam kuliah kuliah teknologi hari ini gitu ya. Dalam video ini ada satu tulisan dari Divakar Goswami. Ini paper dipresentasikan di Digital Opportunity Forum tahun 2006 di Korea yang diselenggarakan oleh ITU. DOI apply to Indonesia assessing ICT policy and regulatory environment. Ini tentang digital opportunity ya. Jadi bagaimana kesempatan orang-orang untuk bisa mengakses infrastruktur digital gitu ya, kurang lebih seperti itu yang kemudian dipotret dari sudut pandang operator, dari sudut pandang penyedia layanan. Kenapa kemudian tidak bisa dilangsungkan infrastruktur itu dengan masif. Nah, ada beberapa hal yang kemudian akan kita lihat di sini.
Dari sudut pandang salah satu provider yang relatif kemudian dominating gitu ya, karena plat merah tentunya. Saya sering sampaikan bahwa nearly unlimited funding itu ada di sisi government, meski kemudian kita melihat dari ini juga terseok-seok gitu ya. Kita melihat bahwa proses panjang itu terjadi, gitu ya. Proses panjang itu terjadi yang tentunya berbicara tentang timeline ini, kita akan bisa berbicara di dalam tiga level ya, tiga level diskusi yang kemudian sering kali saya sampaikan. Yang paling bawah itu adalah technical, yang kedua adalah strategik, yang ketiga yang paling tinggi adalah ideologic gitu ya. Something ideologic kalau dia acceptable maka strategik dan technical kita bisa langsungkan. Demikian sebaliknya jika ideologically unacceptable maka apapun strategi dan technical aspek yang dilakukan itu tampaknya betul-betul menjadi useless gitu ya. Saya tidak ingin berbicara yang relatif agak dua ke atas ya, tapi kemudian kita akan bisa melihat bagaimana kemudian satu tata kelola yang changing, keep changing itu kemudian perlu dilihat lebih dalam, lebih detail, dan dia punya pengaruh di dalam bagaimana aspek teknikal tadi itu bisa diselenggarakan di tengah masyarakat. Kita akan coba lihat sedikit lebih mendalam di bagian yang berikutnya. Nah, paper ini bisa diakses di itu.int/osg dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini ada file PDF-nya. Anda bisa melihat bagaimana telekomunikasi di Indonesia itu tumbuh. Paper ini tahun 2006 dipublikasikan, jadi relatif kemudian kalau kita bandingkan dengan report dari Telkom tadi, relatif kemudian datanya lebih baru dari Telkom. Memang lebih baru ya karena dia 2018 ini 2006. Tapi kemudian kita dari gambar ini akan bisa melihat tren ya, akan bisa melihat tren bagaimana kemudian perkembangan telekomunikasi ya, acceptance of telecommunication technology di Indonesia. Anda bisa melihat tahun 2000 betul-betul terbatas. Saya juga masih ingat tahun-tahun 2000-an handphone masih sangat terbatas ya, baru sebagian orang yang memiliki itu, dan itu terus berkembang gitu sampai kemudian ada satu titik sekian tahun yang lalu yang kawan-kawan itu sudah mulai merasa perlu untuk bawa 2 atau 3 handphone gitu. Luar biasa, yang tentunya kemudian akan berkontribusi pada angka 171 juta tadi gitu. Menarik untuk bisa nanti di dalam lebih lanjut. Nah, situasi Indonesia jika menilik pada paper ini gitu, tentang Digital Opportunity Index ini, DOI. Situasi Indonesia itu ada pada low income countries, ya, low income countries di tahun 2006 ya, 2006 situasinya masih seperti ini. Menarik kalau misalnya bisa kita cari paper yang kemudian bisa menunjukkan situasi yang lebih baik gitu ya. Indonesia seperti apa nih? 2006 kondisinya masih seperti itu ya. Kondisinya seperti itu sehingga kemudian relevan kita berbicara ICT4D untuk konteks Indonesia, yang kalau sekali lagi kita masuk ke lapangan kita akan bisa melihat bahwa ya sebagian masyarakat kita masih perlu dibantu supaya teknologi bisa dimanfaatkan oleh mereka dalam segala bentuk effort yang bisa kita lakukan, yang tentunya akan kita bisa bandingkan sedemikian jauhnya dari Filipina misalnya atau Thailand gitu, atau kemudian lebih tinggi lagi Malaysia, lebih tinggi lagi Brunei dan Singapura. Gap-nya luar biasa tinggi. Nah, ada beberapa hal dari paper ini yang menarik untuk kita lihat lebih lanjut. Ketika DOI Digital Opportunity Index Indonesia itu sedemikian low,
bagaimana sih langkah-langkah yang dipropos oleh paper ini supaya kemudian bisa naik? Yang kemudian domain pembicaranya adalah tentang regulasi tentunya ya. Ada problem regulasi nih di Indonesia. Regulasinya gimana? Sangat mungkin betulan ada tumpang tindih ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian macam-macam ya, macam-macam. Sangat mungkin. Tetapi kemudian apakah solusinya omnibus law? Tampaknya para ahli hukum juga melihat kayaknya bukan omnibus law deh, apalagi kemudian dia menyatukan sekitar 70 something ya 74 undang-undang yang dibahas dalam 60 something pertemuan yang inadequate gitu ya, nggak cukup gitu. Terus gimana nih? Apakah solusinya itu tumpang tindih? Bisa dicari ya, bisa dicari langkahnya, tetapi tidak harus dengan omnibus. Omnibus sebenarnya bisa, tetapi butuh waktu yang relatif panjang karena semua stakeholder harus diajak ngobrol di situ kan. Yang ini saya masih menunggu juga di DPR Go ID. Saya tahu sudah ada atau belum nih proses-proses dalam pembentukan undang-undang itu. Menarik kalau misalnya dicari. Tempo hari ketika dibahas mengenai GDPR, ada di salah satu video saya membahas mengenai GDPR. Di Indonesia sedang dibangun rancangan undang-undang namanya PDP ya, perlindungan data pribadi yang kemudian dari situ rasanya mirip dengan GDPR yang di-apply di Europe gitu ya. Terlihat dengan detail sekali siapa saja stakeholder yang diajak berbicara, kemudian presentasinya seperti apa yang dilakukan di sana akan kelihatan gitu. Para sahabat sekalian mungkin bisa cek apakah tentang omnibus, kalau bahasa Inggris omnibus ya, kalau bahasa Latinnya omnibus ya, omnibus law itu apakah terlihat prosesnya seperti apa tidak, itu yang dipermasalahkan oleh sebagian orang gitu, yang kemudian kepercayaan publik terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya kemudian menjadi sedemikian low gitu. Ini salah satu aspek yang tampaknya berpengaruh besar gitu di dalam bagaimana perkembangan penetrasi teknologi di Indonesia. Ada beberapa langkah yang kemudian dia sampaikan. Yang pertama adalah mengenai opportunity. Apa saja sih opportunity yang kemudian kita bisa propose ya. Kita bisa propose supaya kemudian akses bisa lebih affordable bagi sebagian orang. Lihat di bagian yang kedua pun Anda bisa melihat mobile cellular tarif in Indonesia ya, yang dia katakan low saja, tetapi kemudian bagi sebagian orang masih berasa sangat tinggi. Artinya yang bermasalah di sini bukan harga teknologi sebenarnya. Harga teknologinya sudah relatively make sense kalau melihat dari report yang ada di sini tahun 2006. Yang menjadi masalah adalah daya beli masyarakat. Bukan berarti kemudian masyarakat tidak bekerja kan? Enggak. Masyarakat bekerja, tetapi kerja keras mereka, kerja pintarnya mereka itu kemudian masih sedemikian terbatas nilai uangnya untuk membeli teknologi. Ini yang kemudian menjadi problem. Solusinya apakah ICT? Not really gitu. Belum tentu kemudian solusinya bisa IT. Kalau problemnya adalah daya beli masyarakat, orang-orang ekonomi tentu kemudian akan bisa lebih memberikan perspektif mengenai itu. Ya. Yang pertama, mobile coverage can be improved. Ada fakta di situasi di kita bahwa mobile coverage memang masih problematik gitu ya. Betul ada sebagian wilayah yang blanketed, menyeluruh, merata, tetapi kemudian di sebagian wilayah yang lain barangkali memang masih low gitu ya. Apalagi kemudian yang di wilayah timur. Kemudian yang ketiga, internet prices can be lowered significantly. Gitu. Ya ada potensi di situ. Syaratnya apa jika ISP bisa diizinkan untuk membuat infrastruktur sendiri mereka? Gitu. Saya nggak tahu sekarang sudah boleh apa belum, ini paper tahun 2006. Tentunya boleh ya kalau kita melihat di sekitar kita. Nah, aspal yang baru selesai dibangun, dilapis aspal baru, sekian bulan kemudian digali lagi gitu ya. Artinya apa? Ada proses pengembangan itu, cuma kemudian mungkin tidak terkoordinasi dengan baik atau mestinya ada ducting di situ sehingga nggak perlu digali-gali, tinggal buka pintunya, kabel bisa masuk gitu ya.
Saya nggak tahu, ducting terlalu mahal apa gimana di Indonesia. Lebih murah tenaga kerja untuk gali lagi dan menutup lagi daripada sekedar membuat ducting. Saya nggak tahu, nanti bisa diverifikasi lebih lanjut ya. Nah, kalau kemudian terbuka di dalam mengembangkan infrastruktur itu, harapannya adalah bahwa internet prices itu bisa getting lower. Tapi ada konteks yang menarik di Australia. Sekian tahun yang lalu saya hidup di sana. Saya subscribe di salah satu provider internet. Infrastrukturnya untuk sampai ke rumah yang saya sewa waktu itu menggunakan infrastruktur dari provider milik negara. Menarik kan? Bahwa kemudian provider milik negara dia membuka infrastruktur miliknya untuk kemudian bisa dioperasikan oleh orang-orang dari perusahaan yang lain. Ini salah satu opportunity yang menarik. Yang tentunya sekali lagi pricing dari teknologi ini mungkin memang masih bisa diturunkan ya, tetapi kemudian yang lebih penting setinggi apapun dia, ketika daya beli masyarakat itu tinggi, ya akan kebeli gitu. Itu kuncinya. Kemudian infrastructure, pertama tadi opportunity, yang kedua infrastructure. Fixed line penetration and growth has been poor in Indonesia because of lack of competition in this sector. In 2006. Ya, kompetisinya masih relatif rendah, apalagi kemudian kalau satu provider akan masuk ke satu pulau tertentu misalnya, kemudian investasi too much, terlalu mahal, kemudian subscribernya tidak bisa langsung banyak, sehingga untuk invest ke sana relatif kemudian agak berat bagi mereka. Bagaimana dengan provider negara gitu? Inilah yang mestinya kemudian bisa dipahami bersama bahwa ini adalah bentuk riayah dari negara gitu. Bentuk fasilitas yang diberikan oleh negara agar semua orang dapat mengakses internet. Itu kan menarik ya. Jadi kalau mencoba membayangkan Indonesia ini mestinya sekali lagi ya, siapa yang harus memastikan ya. Mestinya kemudian pemimpin negeri ini kemudian merasa perlu untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga mendorong provider, terutama provider plat merah untuk kemudian bisa terus mengembangkan infrastruktur, meski kemudian juga melihat bahwa ada kebolehan orang untuk berbisnis ya. Artinya membuat ISP juga boleh, gitu. membuat provider juga boleh. Artinya kemudian antara government dengan businesses itu kemudian bisa diselenggarakan dengan balance. Faster mobile sector growth will take place when a transition is made to a unified licensing regime, as has been the case in India with wireless operator using their low per line cost technology to gain new subscriber. Ini salah satu opportunity di infrastruktur ya, bahwa perkembangan sektor mobile, sektor seluler itu akan lebih cepat dengan strategi yang seperti yang di-apply di India. Ini salah satunya. Yang tentunya Indonesia masih terus bisa belajar dari negara lain ya, yang belum tentu negara lain juga situasinya sama, tetapi paling tidak kemudian bisa melihat bagaimana langkah kerjanya di dalam kemudian menilai kondisi lapangan, kemudian mencoba memikirkan solusi, yang tentunya generalisasi adalah sesuatu yang salah ya. Harusnya yang harus dilakukan adalah mencoba melihat problem yang ada di kita seperti apa, kemudian available solution-nya apa, available solution itu kemudian di custom sesuai dengan kebutuhan kita. Utilization can be increased by lowering prices. Masalah itu di prices, saudara-saudara sekalian ya. Mobile broadband internet will grow when 3G services are introduced. Ini 3G 2006 ya, soalnya 2006. Sekarang kita sudah pakai 4G plus. Sebagian negara sudah 5G. Ya, menarik untuk didalami lebih lanjut tentang itu. Ya.
Kuncinya tampaknya adalah di daya beli masyarakat ya. Kalau daya beli masyarakat itu tinggi, artinya kemampuan masyarakat untuk membeli internet itu tinggi. Artinya kalau membeli internet itu tinggi, membeli makan lebih tinggi gitu ya. Prioritasnya ke makan, gitu. Makan, sandang, papan itu cukup. Dia can afford untuk beli internet. Kemudian setelah itu semua akan berkembang gitu. Artinya kalau daya beli masyarakat itu bagus, korupsi berkurang, negeri ini dikelola dengan baik, tentunya kemudian banyak aspek akan turut berkembang. Tapi yang ketiga, sustainable business model development, bahwa bisnis proses di banyak aspek ya, di banyak aspek ekonomik, sosial, cultural, macam-macam itu kadang masih fokusnya adalah kepada bisnis ya. Fokusnya belum kepada society, fokusnya belum kepada masyarakat. Ini kemudian sedikit banyak memunculkan problem tentang bagaimana konflik terjadi antara corporate dengan masyarakat misalnya. Ada masyarakat yang ambil ranting kemudian dipermasalahkan, masuk ke sidang apa segala macam. Itu kadang problemnya adalah pada bisnis modelnya gitu. Bagaimana kemudian menyelenggarakan satu bisnis yang ramah lingkungan, ramah masyarakat, tidak melanggar hukum syara. Itu yang penting untuk kemudian diolah, digali lebih lanjut pada bagian yang ketiga ini ya, yang tentunya ini adalah salah satu aspek yang menjadi problem di masyarakat. Ada paper yang menarik dari Nosrata Badi, Mosafi tahun 2019, Sustainable Business Model Review. Ada banyak sekali paper yang direview oleh dia. Anda bisa lihat di gimana bacanya, arsip ya, arsip.org/pdf/ ada kode papernya nanti di situ bisa melihat aspeknya atau aplikasi dari sustainable business model itu bisa segala macam bisa masuk gitu. Artinya semua proses bisnis yang ada di masyarakat itu bisa dirancang dengan bisnis model yang sustainable. Sustainable di sini kemudian pengertiannya adalah kepada proses bisnis atau model bisnis yang dia bisa turut serta di dalam usaha-usaha untuk preservasi alam gitu. Preservasi alam, preservasi masyarakat, ramah lingkungan, ramah masyarakat dan lain sebagainya itu. Nah, itu bisa di-apply di banyak hal ini. Lantas kemudian kenapa banyak masalah terjadi, konflik antara bisnis dengan society, itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Jangan-jangan kemudian memang belum menguntungkan dua pihak gitu, baru menguntungkan salah satu pihak saja. Yang sebagian masyarakat menggambarkannya sebagai satu terma yang menarik. Istilahnya adalah korporatokrasi, kehidupan yang kemudian diaturnya dengan korporasi. Menguntungkannya adalah menguntungkan korporasi gitu. Pun ada CSR-nya sekian persen yang kecil sekali gitu misalnya. Dalam diskusi sustainable business model ini banyak aspek yang akan bisa masuk. Yang tentunya di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan banyak berdiskusi mengenai masing-masing aspek itu. Bagaimana kita mencari solusi-solusi pada aspek-aspek yang ada di sini. It is found that sustainable business model offers solutions such as designing a market-oriented business model to provide win-win solution for multiple stakeholders. Artinya kemudian perusahaan boleh kaya, iya, tetapi kemudian jangan melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat ada satu hadis bahwa umat itu berserikat dalam 3 hal. Api, air, padang gembalaan. 3 hal ini nggak boleh kemudian dikuasai oleh corporate. Ini harus dikuasai oleh negara, kemudian keuntungannya akan kembali kepada umat. Kalau kemudian win-win solution dicari di situ untuk menguntungkan bisnis dan masyarakat, tampaknya perlu didetailkan lagi deh gitu. Apakah kemudian boleh bisnis itu memiliki 3 hal tadi? Tampaknya kepemilikan tetap ada di kepemilikan umat, tetapi boleh jika kemudian corporate itu dijadikan sebagai operatornya pemerintah misalnya. Ya.
negara punya kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya, keuntungannya untuk rakyat, tetapi kemudian pengelolaannya dia subkan, dia outsourcekan ke corporate gitu misalnya. Artinya kemudian gaji dan fee yang nantinya akan diperoleh oleh corporate, bukan kemudian keuntungan 100% ya. Bukan seperti itu, tetapi biaya operasionalnya yang nanti akan dibayarkan oleh negara. Selainnya gimana akan kembali kepada negara dan diberikan kepada rakyat sebagai satu bentuk riayah dari negara untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, win-win inilah yang kemudian perlu untuk dipikirkan, yang tentunya dari stakeholder negara itu menjadi pengelola utama, pun corporate akan masuk ke situ, dia sebagai operator saja. Ya, operator yang kemudian nantinya akan diberikan ijarah atau fee atau gaji atau ya berapapun yang kemudian menjadi biaya operasional kurang lebih seperti itu. Nah, sustainable business model tundukkan ke hukum syara sesuai dengan penjelasan saya tadi. Itu akan providing win-win solution, ya, providing win-win solution yang kemudian sustainable business model tadi akan bisa di-create supaya kemudian masyarakat mendapatkan keuntungan, negara mendapatkan keuntungan, terutama di dalam bagaimana mereka memberikan layanan yang baik pada masyarakatnya. Yang corporate ada pada posisi sebagai operator tadi. Itu win-win solutionnya. Nah, lebih detail Anda nanti akan bisa melihat di dalam paper itu di tabel 2 sampai tabel 15 ya, tentang bagaimana kemudian mereka penulis paper ini menganalisa lebih lanjut tentang banyak aspek ya dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah procurement reform, ya, ada satu paper yang tampaknya perlu didiskusikan lebih lanjut nanti di video yang lain ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk bisa menggali ini lebih lanjut karena ini menjadi topik yang menarik bagi orang-orang yang banyak membahas mengenai e-government ya, e-government tentang bagaimana perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di pemerintah supaya kemudian jauh dari korupsi dan lain sebagainya. Secara kemudian banyak problem di sana. Nah, kawan-kawan yang banyak bergerak di ICT4D dengan aktor government itu salah satu objek bahasanya adalah ini. Menarik kalau misalnya Anda tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai itu. Yang di paper tadi itu dibahas tentang peran dari e-procurement, jadi aplikasi yang digunakan untuk lelang. Aplikasi untuk lelang itu fungsinya apa gitu, mulai dari project planning sampai kemudian nanti auditing di akhir dari project ini ada peran di situ. Ini di dalam domain e-government itu relatif kemudian masif didiskusikan mengenai ini. Anda bisa melihat e-proc itu sistemnya macam-macam ya, salah satunya adalah e-tendering, ada e-sourcing, ada e-markets dan lain sebagainya. Ini menarik di dalam paper tadi didiskusikan lebih lanjut. Anda bisa lihat description-nya masing-masing yang tentunya menjadi sesuatu yang menarik ya di dalam diskusi mengenai ICT4D. Ada masyarakat, ada negara, ada businesses. Kalau kita bicara konteks triple helix tadi, bagaimana kemudian bisa benefiting others di dalam satu koridor hukum syara. Baik, para sahabat sekalian, ini pembahasan kita hari ini mengenai kita memotret problematika di masyarakat. Ada 4 hal tadi yang sudah kita diskusikan tentang affordable access, kemudian tentang sustainable business process, kemudian ada procurement reform ya, kemudian ada satu lagi tadi yang kedua, yang kemudian 4 hal ini lebih detail Anda bisa pelajari, lebih bisa didalami sehingga akan menjadi sesuatu yang beneficial bagi kita semua, terutama di dalam pembahasan seri ICT4D di kuliah teknologi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.